Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Nur Fadillah, Nurmia, dan Delestin Haidir akan memaparkan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terdaftar terhadap perbuatan pelanggaran merek di Indonesia. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Ibu Dian Reski Pangestu, SHME. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar. Yang kedua, jenis perlindungan merek terdaftar. Yang ketiga, kendala dalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Yang keempat, perbuatan pelanggaran merek terhadap merek terdaftar. Yang kelima, penyelesaian terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar yang merugikan hak atas merek. Namun sebelum masuk kepada pembahasan yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan merek terdaftar itu. Nah, merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, merek yang telah didaftarkan akan memperoleh nomor register. Nah, setelah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan merek terdaftar itu, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar. Nah, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri. Sebagaimana perlindungan tersebut menerapkan prinsip timbal balik, di mana setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain, seperti perlindungan yang diberikan kepada anggotanya sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada jenis perlindungan merek terdaftar. Nah, terdapat dua jenis perlindungan merek terdaftar. Yang pertama, perlindungan merek preventif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan memperoleh nomor register. Nah, dengan nomor register tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka merek tersebut adalah merek yang sah. Pemilik merek tersebut memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari negara melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Selanjutnya, jenis perlindungan merek yang kedua yaitu perlindungan merek represif. Nah, merek yang sah atau merek yang terdaftar harus dilindungi negara melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dari pihak-pihak yang merugikan. Bentuk perlindungan represif jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar diatur dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kendala dalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan hukum merek. Di antaranya yang pertama, kendala yang muncul dari pihak pengusaha sendiri. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman yang lemah pengusaha terhadap substansi undang-undang merek. Yang kedua, adanya sikap masa bodoh akan pentingnya sebuah pendaftaran merek dagang. Nah, adapun kendala yang kedua yakni berasal dari luar pengusaha. Adapun faktor eksternal adalah mengenai peranan pemerintah dalam mensosialisasikan undang-undang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbuatan pelanggaran merek terhadap merek terdaftar. Nah, pelanggaran hak merek terdaftar dalam perdagangan barang maupun jasa dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu praktik peniruan merek. Pengusaha yang beritikat tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud dengan penggunaan upaya-upaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal yang sudah terdaftar. Nah, jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang Merek. Selanjutnya yang kedua yaitu praktik pemalsuan merek, yakni dilakukan dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat. Nah, sebagai contoh, saat ini sedang marak penggunaan barang-barang imitasi dari produk merek terkenal dengan istilah KW,
Biasanya terdapat kategori seperti KW1, KW2, KW Super, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu penyelesaian terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar yang merugikan hak atas merek. Penyelesaian berupa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggaran merek, yaitu yang pertama, sanksi menurut hukum perdata. Penggugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Yang kedua, sanksi menurut hukum pidana. Sanksi pidana sesuai dengan pasal 382 BIS KUHP, yaitu perbuatan material diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 900 juta rupiah. Ialah melakukan perbuatan yang tipu muslihat untuk mengelabuhi masyarakat atau seorang tertentu. Yang ketiga, sanksi administrasi negara, yaitu negara bisa menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah melalui kewenangan administrasi negara, yaitu diantaranya melalui pabean, standar industri, kewenangan pengawasan badan penyiaran, dan kewenangan pengawasan standar periklanan. Nah, itulah tadi penjelasan kami mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terdaftar terhadap perbuatan pelanggaran merek di Indonesia. Nah, semoga saja dengan menonton video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih karena telah menonton video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.